Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pegadaian Syariah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Herlia Fatihatunisa. Yang kedua, Qurratu A'yun. Dan yang terakhir, Muhammad Akmal Hadi Syakbana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Dalam konsep fikih, gadai disebut dengan rohan. Kata ar-rohan berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, rohan adalah al-subut wa al-dawam yang berarti tetap dan kekal. Menurut Wahbah Zuhaili, rohan adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabik, rohan adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang. Menurut Al-Qurtubi, rohan adalah barang yang ditahan oleh pihak memberi hutang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang, sampai pihak yang berhutang melunasi utang tersebut. Menurut Ibnu Qudamah, rohan adalah harta yang dijadikan jaminan dalam hutang, agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutang. Selanjutnya, dasar hukum pegadaian syariah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dasar hukum rohan terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah secara tunai sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Yang kedua, hadis. Dasar hukum as-sunnah tentang rohan ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah menggadaikan baju besinya yang pada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil jagung untuk keluarganya. Dasar hukum yang ketiga yaitu fatwa DSN MUI nomor 25 yang menjelaskan bahwa payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN MUI nomor 25 tentang rohan. Fatwa DSN MUI nomor 26 tentang gadai emas. DSN MUI juga menerbitkan fatwa DSN MUI nomor 68 tentang rohan tasjili. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pegadaian syariah. Rukun rohan ada 4, yaitu pemberi gadai atau rohin, penerima gadai atau murtahin, barang jaminan atau marhun, dan utang atau marhun bih. Sementara rukun rohan adalah dua pihak yang berakad, akad rohan, barang jaminan atau marhun, dan utang atau marhun bih. Menurut Hanafiyah, rukun rohan adalah ijab dan qabul dari rohin dan murtahin. Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat berkaitan dengan rohan. Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah balik, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti berakal, sudah dewasa atau balik serta tidak dalam paksaan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang digadai harus benar-benar nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah. Begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya. Yang kedua, objek transaksi berupa barang yang dinilai halal, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah pegadaian pasir, menggadaikan pasir di tengah padang atau air laut yang masih di laut atau menggadaikan panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
Yang keempat, objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan, atau burung yang ada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Yang kelima, barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk seperti kue basah sebagai jaminan utang karena tidak bertahan lama. Selanjutnya, menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga dan jelas. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan, harus pada waktu akad dan dapat diserah terimakan. Yang kedua, barang yang digadaikan harus berupa harta kekayaan yang bernilai. Yang ketiga, barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang. Yang keempat, barang harus jelas spesifikasinya, ukuran, jenis, jumlah, kualitas, dan seterusnya. Yang kelima, barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna. Yang keenam, barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah. Yang ketujuh, barang harus tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan. Yang kedelapan, barang yang digadaikan harus utuh. Misalnya, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuhnya saja. Selanjutnya, jasa dan produk pegadaian syariah. Yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman, yang kedua ada krasida atau kredit angsuran sistem gadai, yang ketiga ada kreasi atau kredit angsuran sistem fidusia, yang keempat ada jasa taksiran, dan yang kelima ada jasa titipan, layanan penitipan atau penyimpanan surat berharga atau dokumen atau sertifikat dan barang berharga lainnya. Selanjutnya, produk-produk yang dikembangkan dan layanan jasa yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kepada masyarakat yaitu antara lain pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah atau rohin, yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah atau rohin untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Pegadaian syariah ini memberikan jasa penaksiran atau nilai barang yang akan digadaikan oleh calon nasabah atau rohin. Demikian juga nasabah yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Selanjutnya, yang ketiga, penitipan barang. Pegadaian syariah ini memberikan jasa penitipan barang untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan lainnya. Atas jasa penitipan tersebut, pegadaian syariah memungut ongkos penyimpanan. Yang terakhir adalah gold counter. Jasa ini menyediakan fasilitas tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin sekali kualitas dan juga keasliannya. Gold counter ini semacam toko dengan emas galeri 24. Setiap perhiasan masyarakat yang dibeli di toko perhiasan milik pegadaian ini akan dilampiri sertifikat jaminan. Hal ini dilakukan untuk memberikan layanan bagi masyarakat kelas menengah yang masih peduli dengan image. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agnal Haqi Syabana. Yang selanjutnya adalah mekanisme operasional gadai syariah. Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah harus tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang piutang. Ketentuan pelaksanaan gadai atau rah dapat dirumuskan apabila telah diketahui beberapa hal yang terkait diantaranya. 1. Kedudukan barang gadai selama ada di tangan pemegang gadai.
kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepada oleh pihak pegadai. Menurut Bashir, di tahun 1983, untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut harus dapat diadakan persetujuan untuk penyimpanan pada pihak ketiga dalam ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Nomor 2. Pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun, apabila mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Untuk yang ketiga, resiko atas kerusakan barang gadai. Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan barang, kemudian tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat mengenai siapa yang harus menanggung resikonya. Untuk yang keempat, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtahin memegang resiko sebesar harga barang yang minimum. Perhitungannya mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada mutahhir sampai hari rusak atau hilangnya. Selanjutnya nomor 5, pemeliharaan barang gadai. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat lain. Biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggung jawab penerima gadai dengan kedudukan sebagai orang yang menerima amanat. Sedangkan yang terakhir, kategori barang gadai. Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, benda bernilai menurut hukum syara. Kedua, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Nomor 3, benda diserahkan seketika kepada mutahhid. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mewakili kelompok kami.